Halo guys, welcome to Jelvia's channel. Apa kabar nih kalian? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Nah, sekarang aku mau bahas exchange cryptocurrency. Keep going on watching. Yuk, hayu! Oke teman-teman, jadi cryptocurrency exchange itu adalah perusahaan broker yang memberikan akses dan fasilitas kepada investor untuk bertransaksi dan membeli mata uang kripto di crypto market. Bagaimana sih cara kerja exchange? Nah, sebagian besar cara kerja exchange itu sama dengan exchange aset lainnya kayak di saham contohnya. Tapi yang ngebedain itu, kalau misalkan exchange tradisional kayak di saham itu punya jam perdagangan atau trading yang tetap. Sedangkan untuk trading aset kripto ini aktif selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Untuk melakukan pembelian pada exchange, pembeli itu harus memasukkan dana pada akun mereka yang disebut sebagai dompet atau wallet. Nah, pembeli bisa menggunakan mata uang lokal atau aset kripto lain. Setelah memiliki wallet, biasanya kalau misalkan ingin membeli Bitcoin dan kawan-kawan atau aset kripto lainnya, maka pembeli itu melakukan perintah buy pada exchange atau membeli gitu ya. Jadi itu tuh merupakan permintaan untuk membeli Bitcoin atau aset kripto lainnya pada harga yang telah mereka pilih. Jadi, perintah buy dan sell atau lainnya itu akan ditambahkan ke order book atau papan order. Order book itu merupakan daftar jumlah aset kripto yang ingin dijual dan dibeli, serta harga yang mereka inginkan. Exchange pada dasarnya itu hanya berperan sebagai layanan mak comblang bagi keduanya. Jadi, exchange itu adalah sebagai penengah untuk menyambungkan si penjual dan pembeli. Penting untuk diketahui juga kalau misalkan exchange itu nggak menentukan harga, hukum permintaan dan penawaran yang menentukan. Karena balik lagi tadi, exchange hanyalah penengah yang menghubungkan pembeli dan penjual. Jadi ini alasan kenapa kalau misalkan di exchange yang lainnya itu suka berbeda, harganya beda tipis gitu, nggak sama. Teman-teman, ada banyak banget exchange yang berbeda dan mereka juga mempunyai tingkat keamanan serta privacy yang berbeda. Tapi mereka juga semuanya memasang biaya untuk layanan exchange mereka. Jadi pastikan dulu untuk melakukan riset mengenai tim dan tingkat keamanan dari exchange tersebut sebelum teman-teman menggunakannya. Nah, sekarang aku mau membahas beberapa exchange. Kurang lebih ada 5 exchange ya. Yang pertama ada Indodax atau Indonesia Bitcoin and Crypto Exchange. Jenis bursa aset digital ini didirikan 15 Februari 2014 di Badung, Bali, Indonesia. Kantor pusatnya ada di Jakarta Selatan. Tokoh kunci di sini ada Oscar Darmawan sebagai CEO dan William Sutanto sebagai co-founder. Anggotanya ada 4.387.986 juta member. Situs webnya ada di indodax.com. PT Indodax ini merupakan sebuah perusahaan berbasis teknologi yang mempertemukan penjual dan pembeli aset digital terbesar di Indonesia. Telah beroperasi sejak tahun 2014, Indodax telah aktif melayani lebih dari 4 juta member yang tersebar di 80 negara dan menyediakan lebih dari 160 jenis aset kripto yang siap untuk diperjualbelikan. Dan teman-teman, lebih dari 10 juta pengunjung dengan volume trading mencapai kurang lebih 3 triliun rupiah per bulannya. Indodax telah lama dikenal sebagai platform berlikuiditas tinggi dan pernah beberapa kali melantai posisi keempat marketplace aset kripto terbaik di dunia dilihat dari segi web traffic menurut ICO Analytics. Indodax juga teman-teman sudah terdaftar di Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, Bapepti ini berwenang dalam memberi peraturan untuk mendaftar dan mengawasi pelaku industri yang bergerak di aset kripto berbasis blockchain guna untuk memberi perlindungan. Yang kedua ada toko kripto. Nah, toko kripto ini didirikan pada 2017. Pendirinya adalah Pang Sukai sebagai co-founder. Kantor pusatnya ada di Jakarta Selatan. Cabangnya ada 2 di Bandung sama Yogyakarta. Tokoh kuncinya ada Pang Sukai sebagai CEO, Teguh Kurniawan Harmanda sebagai COO, dan Nanda Events sebagai CMO. Mereknya itu toko kripto. Jasanya ada di transaksi aset kripto. Anggotanya kurang lebih ada 70.000.
pada 2020. Berarti bisa saja sekarang bertambah ya teman-teman. Situs webnya ada di www.tokokripto.com. Teman-teman gak usah khawatir karena Toko Kripto ini pada November 2019 sudah resmi terdaftar juga di Bapepti dan menjadi perusahaan perdagangan kripto pertama yang terdaftar di lembaga pemerintah di bawah Kementerian Perdagangan itu. Nah, Toko kripto ini didukung oleh Binance. Pada Mei 2020, Toko Kripto mendapat suntikan dana dari Binance, perusahaan perdagangan aset kripto sekaligus pengembang rantai blok global yang berpusat di Malta. Nah, melalui kerjasama ini, Toko Kripto dan Binance melahirkan produk aset kripto berbasis rupiah atau disebut Binance IDR, BIDR, pada Juni 2020. BIDR juga dapat diperdagangkan dengan koin maupun token utama seperti Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Tether, dan Binance USD pada platform tokokripto.com dan binance.com. Yang ketiga ada Binance. Binance ini merupakan exchange atau bursa aset digital terkemuka yang lahir pada 2017 di Hong Kong. Binance juga menawarkan perdagangan kripto lebih dari 500 kripto dan token termasuk BTC, Ether, Litecoin, dan tokennya sendiri, BNB, Binance Coin. Pendiri sekaligus CEO Binance ini adalah Changpeng Zhao atau biasa dikenal sebagai CZ yang merupakan seorang eksekutif bisnis Tionghoa Kanada. Apa itu Binance? Binance Exchange itu merupakan bursa pertukaran kripto di mana pengguna dapat melakukan transaksi jual beli aset kripto atau menukar mata uang kripto lainnya. Nah, platform trading Binance ini menawarkan koin kripto terbanyak, juga memiliki biaya transaksi yang rendah dan proses transaksi likuiditasnya tinggi. Selain itu, kelebihan-kelebihan yang lainnya itu diantaranya yang pertama, platformnya mudah digunakan dan bisa diinstal di handphone. Yang kedua itu memiliki koleksi aset kripto terbesar dan terbanyak di dunia. Yang ketiga, memiliki fitur staking yang memudahkan pengguna untuk mendapatkan bunga setiap harinya. Yang keempat, platform dapat digunakan untuk investor pemula dan investor ahli. Yang terakhir adalah biaya transaksinya rendah dan proses pencairan dananya juga cepat. Keempat, ada Coinbase. Coinbase ini didirikan di San Francisco, California, Amerika Serikat pada 20 Juni 2012. Markasnya juga ada di sana. Wilayah operasinya ada di 33 negara bagian AS dan beberapa negara lainnya. Pendirinya ada Brian Armstrong dan Fred R. Sam. Produknya ada Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan pasar aset digital lainnya. Situs webnya di coinbase.com dan penggunanya ada 7.400.000 pada Mei 2017. Berarti kemungkinan besar sekarang pasti akan lebih bertambah. Coinbase ini memiliki dua produk inti. Yang pertama, perdagangan mata uang Bitcoin dan fiat. Yang kedua, ada API untuk pengembangan dan ada juga pedagang untuk membangun aplikasi dan menerima pembayaran Bitcoin. Perusahaan menawarkan fungsi perdagangan jual beli di 25 negara, sementara dompet tersedia di 190 negara di seluruh dunia. Pertukarannya dapat dilakukan melalui bank transfer atau kawat, dan perdagangan di bursa memiliki model harga pengambil atau pembuat yang mana pedagang membayar biaya tambahan sebesar 0,25% sebagai pengambil, sedangkan nihil untuk pembuat dalam melaksanakan perdagangannya. Yang kelima ada FTX atau merupakan platform pertukaran cryptocurrency berbasis Bahama yang memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan cryptocurrency-nya. FTX ini didirikan di Antigua dan Barbuda, kantor pusatnya ada di Bahama. Didirikan pada Juli 2021. Rata-rata untuk volume perdagangan harian di FTX ini mencapai 10 miliar dolar per hari dan memiliki lebih dari 1 juta pengguna. Nah, FTX juga mengoperasikan FTX US. Jadi itu tuh merupakan khusus pertukaran terpisah yang tersedia hanya untuk penduduk AS. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap do your own research karena yang mengatur keuangan adalah diri kita sendiri. Thank you for watching. Bye-bye.